Majelis Tabligh Muhammadiyah Kabupaten Malang. Beliau menyampaikan sebuah tema, sebuah materi yang saya nggak tahu panjenengan merasa tergelitik dengan materi ini atau enggak. Temanya apa? Cinta. Haruskah memilih? Wah, kayaknya yang datang di sini tuh punya pengalaman seperti itu. Ternyata seseorang atau sesuatu yang dia cintai tidak bisa dia miliki. Jadi pembahasan kita di sini, saya sampaikan disclaimer-nya dulu ya. Bukan hanya sekedar berbicara tentang masalah personal atau orang. Saya suka sama dia, saya tertarik sama dia. Tapi mengapa kita tidak berjodoh hari ini? Bukan hanya sekedar itu, tetapi bisa jadi kita punya keinginan. Menginginkan rumah di mana, menginginkan mobil seperti apa. Kita senang, kita cinta, kita suka dengan itu. Tapi ternyata Allah tidak mempertemukan dia. Allah tidak mempertemukan produk itu. Hal itu menjadi jodoh. Insya Allah dalam kesempatan ini akan disampaikan langsung dari saya di Sekolah Alim. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Pilpresnya ya apa? Aman? Yang menang siapa? Oke, gas. Pokok tetap gas gitu ya. Tapi ya sudah, sekarang urusan pilpres selesai ya. Harus kembali apa? Rukun, kembali kerjasama membangun Indonesia. Lupakan nomor-nomor yang kemarin. Mau 01, mau 02, mau 03. Sekarang balik lagi, kerja lagi, ngaji lagi, ibadah lagi, fokus memperbaiki diri dan masyarakat. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita semua. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan ndak ikut duduk sini? Oh iya, saya tak, kalau gitu tak nengah saya. Cek pas biar kamera bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, dan ini perkara inti dalam agama Islam. Bagaimana kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan, karena jargonnya umat Islam itu la haula wa la quwwata illa billah. Bukan karena kita yang mampu, bukan karena kita yang mau, bukan karena kita hebat, tapi semua karena siapa? Karena Allah. Maka berbalik dengan yang selama ini diceritakan tentang Qarun,
Apabila Qarun itu mendapatkan semua kenikmatannya, Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Semua kekayaan, kesuksesan, kebesaran ini karena ilmuku, kata Qarun. Karena kerja kerasku, kata Qarun. Maka akhirnya Allah murka. Dan itulah hadirin sekalian makna dalam kalimat alhamdu lillahi rabbil alamin. Alif lam di dalam kalimat alhamdu itu dalam bahasa Arab namanya listighraqil jins, mencakup semua bentuk pujian. Dan semua bentuk pujian yang terkandung di dalamnya itu milik siapa? Lillah, milik siapa? Allah. Berarti ketika kita mengerti semua pujian itu milik Allah, kalau pas panjenengan sukses, kembalikan kesuksesan itu kepada Allah. Oh, ini karena Allah mentakdirkan saya seperti ini. Ketika Allah takdirkan rumah tangga panjenengan baik, jangan mengatakan, ya mesti wong tiap minggu ikut kajian rumah tangga. Nggak. Tapi karena Allah memberikan kenikmatannya kepada saya. Nah, itulah kenapa Allah senang apabila seorang hamba itu mendapatkan kenikmatan, kemudian nikmatnya dikembalikan kepada Allah. Bagaimana mengembalikannya? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wis tala mbak, mas, pak, bu, nikmat apapun semuanya dari Allah dan milik Allah. Maka Nabi Sulaiman ketika mendapatkan semua kekayaan, kejayaan, kekuasaan, Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari siapa? Allah. Maka ibu-ibu sekalian, yang kaya jangan sombong, yang miskin tidak boleh kecil hati, yang pinter jangan keminter, yang tidak pinter jangan kemudian putus asa. Anda catat, ini ilmu ini. Catat bu ya. Bu, catat. Di mana? Ngaji tidak bawa buku? Oh bawa, masya Allah gini loh panjenengan, masya Allah. Sudah catat. Ini tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah, tidak mungkin berubah. Orang yang minder tahu minder? Rendah diri. Itu sombong yang tertunda. Pasti, tidak mungkin tidak. Jadi orang itu kalau minderan, itu sebenarnya dia orang sombong tapi masih tertunda. Dan sebaliknya, orang yang sombong itu minder yang tertunda. Maksudnya apa? Ini. Misalkan sekarang panjenengan ternyata kumpul di tempatnya orang-orang kaya. Terus panjenengan merasa rendah diri, minder. Maka nanti kalau panjenengan genti kumpul dengan orang yang lebih di bawah panjenengan, panjenengan akan sombong. Bales yang kemarin. Wingi minder saiki kudu sombong. Dan orang yang kemarin sombong karena merasa dia paling hebat di antara kelompoknya, maka kalau ketemu dengan orang yang lebih hebat, nanti dia pasti minder. Maka kita tidak boleh sombong, juga jangan sampai minder. Kenapa? Karena semua itu pembagian di tangannya siapa? Di tangannya siapa? Allah. Bukan di tangan saya, bukan di tangan panjenengan. Sampai para ulama mengatakan, nashkurullah ala anna syai'aini biyadillah la biyadil khalq. Kita berterima kasih kepada Allah karena ada dua perkara yang itu mutlak di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Ada berapa? Dua, minimal dua ini. Yang kita matur suwun kepada Gusti Allah, terima kasih ya Allah, dua ini panjenengan yang ngatur. Kalau dua ini yang ngatur ibu-ibu, waduh, minta ampun sudah.
Atau yang ngatur bapak-bapak tambah kacau. Yang pertama apa? Al-arzaq, rezeki. Kalau rezeki itu di tangan manusia, wah gak mungkin dum-dum. Dipek dewe. Tapi kita matur suwun kepada Allah karena rezeki di tangan siapa? Allah. Apalagi kalau rezeki di tangan ibu-ibu, bapak-bapak mau keluar jaluk sangu. Sangu nih. Gitu kerokok. Ini guyonan warga Muhammadiyah di Malang kemarin. Jadi setelah kumpul-kumpul setelah acara Muhammadiyah, kan tetap ya walaupun Muhammadiyah itu fatwanya mengatakan rokok itu hukumnya apa? Haram. Tapi yose ono ae kan warga Muhammadiyah yang memang masih ngerokok. Punya jawaban bagus Pak, panjenengan tiru Pak. Apa jawabannya? Fatwa haramnya telat. Wes kadung kecanduan rokok, fatwa haramnya baru keluar. Coba fatwa haramnya dari dulu, gak latihan ngerokok aku. Nah maka sekarang yang salah siapa? Ya Muhammadiyah. Loh, Masya Allah ini orang itu kalau sudah rusak itu memang golek alasan gampang. Nah maka hadirin sekalian, nomor satu kita bersyukur rezeki itu di tangan Allah. Karena kalau di tangan manusia tidak akan panjangan dapat bagian. Dipek dewe. Yang kedua al-ajal. Ajal atau umur. Kalau umur itu di tangan manusia, gak cocok dikit, mati. Mati orang. Mangkel titik, tersinggung dikit, sakit hati dikit, mati. Wih, kok alhamdulillahnya umur di tangan siapa? Maka ndak boleh takut sodakoh karena rezeki panjenengan di tangan Allah. Dan tidak boleh takut amar ma'ruf nahi munkar karena umur panjenengan di tangan Allah. Faham? Nah, maka dengan itu hadirin sekalian, jangan pernah khawatir hidup di dunia ini karena semuanya berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad itu mengatakan di dalam hadisnya, dua hadis yang serupa tapi ujungnya berbeda. Awalnya sama, ujungnya apa? Beda. Dan itulah nanti kita ngerti pentingnya duduk di majelis taklim itu. Karena kadang-kadang nun sewu Pak nggih. Saya ada pengajian di suatu daerah di Jawa Timur. Itu setiap selesai pengajian untuk pindah ke masjid yang satunya, itu transit di salah satu rumah orang yang saya kenal. Jadi pengajian asar sampai jam 5 sore kitab tauhid. Kemudian maghrib sampai isya kitab al-adabul mufrad, pindah masjid. Satu masjid Muhammadiyah, satu masjid Muhammadiyah, pindah masjid. Nah pindahnya itu saya mampir di rumah orang, itu mesti tiap bulan begitu. Nah tapi orang yang rumahnya saya ampiri ini tidak pernah mau ikut pengajian. Blas. Saya panggil, Ami, ayo melok ngaji. Enak-enak, seru wis lah, gak usah ngomong sing ruwet-ruwet. Gak usah kakean bid'ah syirik-syirik wis. Wis enak-enak, musik oleh, mabuk oleh. Ngawur kalau ini ya. Wis pokoknya enak, dibilang apa? Wis tala Ustad, aku wis tuwek. Umurnya itu kira-kira sudah mendekati 70. Dia bilang apa? Apa yang kamu mau ceramahkan, iku podo zaman aku cilik biyen. Islam iku Qur'ane gak ganti, hadise yo gak ganti. Mulai zaman Nabi Muhammad wafat sampai nanti kiamat, ajaran Islam tidak akan berubah. Lalu terus lapo aku saiki ngaji maneh. Nah ini orang keliru ini. Karena dianggapnya dia ngaji itu cuma cari ilmu. Padahal bukan cuma itu. Nah sekarang lihat. Rasulullah bersabda dalam dua hadis yang serupa. Nomor satu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Orang-orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia mengerti ilmu agama.
Jadi kalau Allah kepingin panjenengan baik, maka kebaikan itu oleh Allah dikasih pintu. Pintunya apa? Ilmu. Pintunya apa? Ilmu. Sementara ketika panjenengan dikasih ilmu yang akan mengantarkan panjenengan pada kebaikan, panjenengan ingat, keinginan itu ada dua. Ada berapa? Nomor satu, keinginannya Allah yang pasti terwujud. Nomor dua, keinginannya makhluk yang belum tentu terwujud. Betul apa enggak? Kalau Allah yang ingin, terjadi apa enggak? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu kalau keinginannya Allah. Kalau keinginannya manusia, apakah pasti terwujud? Enggak. Coba ibu-ibu zaman SMA pacaran sama siapa, sekarang suaminya siapa? Ayo. Ada enggak yang zaman pacaran sama nikah enggak sama orang? Angkat tangan. Angkat tangan. Banyak. Masya Allah, jangan curhat, nanti aja. Bapak-bapak juga ya. Sing diincer sopo lah kok bojone saiki sopo? Enten mboten, Pak? Enten. Itu kalau keinginannya tapi itu masih lumayan. Yang ndak enak apa? Ngeramut calon bojone wong. Ngerti ndak? Waktu pacaran kita yang ngeramut, kita yang bandani, makan kita yang traktir, waktu nikah sama orang kapok. Coba sing bandani kita, pengen beli baju mas, beli. Mas pengen jalan-jalan, yuk. Mas pengen makan steak, enggak ya steak. Ya panganan steak golf itu. Apa? Steak. Pengen makan steak. Dibelikan steak. Wayai nikah. Nikahnya sama siapa? Inilah ceritanya ngeramut ke bojone wong liyo. Rugi apa enggak? Nah itu kalau keinginannya manusia belum tentu terwujud. Maka dalam pepatah Arab dikatakan, laisa kullu ma yatamannahul mar'u yudrikuhu. Tajrir riyahu bima la tashtahihi sufunu. Tidak semua yang manusia inginkan itu akan terjadi. Sebagaimana terkadang angin itu bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh nelayan. Kan normal sekali ya. Nah, sementara ketika itu keinginannya Allah pasti. Kalau keinginannya manusia belum tentu. Nah, ketika Allah menginginkan panjenengan mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu pasti datang. Karena yang kepingin bukan manusia, tapi syaratnya apa? Kudu rekoso golek ilmu. Kalau bahasa kami di Malang, mantesno awak. Mantesno awak itu apa? Memantaskan diri. Orang yang pantas diberi kebaikan adalah orang yang punya ilmu. Orang yang pantas diberi kebaikan adalah orang yang mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, mengamalkan ilmu. Maka kalau saya kepingin saya diberi kebaikan oleh Allah, saya harus dekat-dekat dengan ilmu. Itu hadis yang pertama. Barang siapa yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, Allah akan menjadikan dia faham ilmu agama. Hadis yang kedua apa? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadisnya sama. Rawahul Bukhari Muslim. Barang siapa yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, apa yang terjadi? Oleh Allah dikasih musibah. Dikasih apa? Musibah. Panjenengan milih yang pertama dikasih ilmu atau yang kedua dikasih musibah? Padahal dua-duanya mengantarkan pada kebaikan dari Allah. Tapi milih mana? Ilmu apa musibah? Nah, di sini loh Pak, letak ikhtiar pilihannya. Kalau panjenengan tidak mau milih ilmu, nanti kebaikan itu Allah lewatkan musibah. Urun apa mboten? Ngerti sampai sini? Tapi ketika panjenengan tidak mau duduk di majelis ilmu, ketika Allah tetap kepingin panjenengan baik, maka dilewatkan musibah.
Karena terkadang kalau kita dapat musibah, dungone sampai meripate. Ya Banda? Ya Allah, suami mau nikah lagi. Nawangi. Kena musibah. Tapi coba tidak ada musibah, mungkin panjenengan tidak sholat tahajud. Mungkin apa buatan? Nah maka dengan itu, sebelum kebaikan Allah itu datang lewat musibah, ayo kita pilih dulu kebaikan yang datang dari Allah lewat jalur ilmu. Maka orang-orang yang duduk di majelis taklim, harapannya apa? Diberi kebaikan oleh Allah tanpa terkena musibah. Allahumma amin. Sip. Sekarang kita masuk ke materi. Seperti yang saya sampaikan tadi, biyen pacarane mbek sapa saiki bojone sapa ya. Dulu ngedip anake tangga, ketoke ayu. Lek gede tak rabi. Ternyata apa? Kedisian orang lain. Nah, tapi itu hadirin perkara kecil. Perkara apa? Kecil. Itu duniawi. Nggak usahlah kita ini sok picisan. Oh, apa picisan itu? Sok-sok apa ya? Romi and Julie. Laila Majnun. Kalau yang film Titanic itu apa? Jack and Rose. Jack Rose. Tenjegur Jack, Melayu Rose. Coba, nggak usah. Hidup kita itu bukan itu, Bu. Kolam kita itu bukan kolam perkara-perkara remeh-temeh yang nggak ada manfaatnya. Kolam kita ini akhirat. Kolam kita ini apa? Akhirat. Sampai Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih tidak jarang mengucapkan apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Itulah sampai ketika istrinya Nabi Muhammad dalam tanda kutip nun sewu nggih Bu, protes demo. Minta apa? Peningkatan uang belanja. Pernah baca hadisnya? Sebelah selama ini ngaji apa? Ya. Jadi istrinya Nabi itu pernah Bu sesekali, bukan sesekali, ya satu kali itu tok. Itu nampaknya mulai kepingin dunia. Yus pantes apa enggak? Pantes kan? Namanya perempuan kan, kepingin kelihatan cantik, rumahnya kepingin kelihatan bagus, dia kepingin punya kasur yang empuk. Bahkan Ibunda Aisyah itu saking kepinginnya itu sampai pernah pinjem kalungnya Asma. Terus ketika Rasulullah pulang, Rasulullah lihat, Rasulullah bilang apa? Aisyah, itu kalung bagus di leher kamu. Cantik kamu pakai itu. Tuh loh. Jadi jangan diilokno dhisik Pak, diapresiasi dulu. Terus Nabi Muhammad ngomong apa? Tapi kalung itu lebih baik kalau dipakai sama yang punya. Rasul ngerti ini bukan punya kamu, ini punya siapa? Punya Asma. Akhirnya Ibunda Aisyah rotok-rotok gimana gitu. Lah gak ditukok nih. Kalungnya dikembalikan. Nah itu Ibunda Aisyah. Nah maka panjenengan nggih ngoten Pak. Ibu-ibu ini Pak semakin tua bukan semakin sadar. Semakin tua itu merasa dirinya semakin nun sewu Bu nggih, merasa dirinya semakin tidak cantik, maka dempulnya semakin ngepol. Maka ketika panjenengan pulang kerja ngelihat istri lah kok la ilaha illallah astagfirullah. Itu jangan langsung dielokno Pak. Jaranan luwe apik timbang sampean. Loh. Jangan, tapi apa? Kok mali ayu. Loh kok cantik istriku. Tapi setelah itu, setelah istri senang baru diingetin, yo mbok eling umur.
Lo masa umure wis akeh kok sik lipstick sampai belakang. Alis orang normalnya hitam atau coklat, panjenengan pakai warna hijau. Kemudian blush on. Nah, tapi diapresiasi dulu. Nah, maka perkara seperti itu perkara kecil. Yang kita tidak perlu risau dengan perkara duniawi. Seneng mbek sopo dadi bojone sopo. Nanti kepingin punya rumah ini ternyata tidak dapat apa yang dia inginkan. Itu kecil. Kenapa? Karena urusannya orang beriman itu bukan dunia tapi akhirat. Pernah dengar cerita ketika Nabi Muhammad diboikot istrinya tadi kan? Terus istrinya minta uang belanjanya dinaikkan. Rasulullah bilang, tidak bisa. Lawang saya ini seorang nabi, bukan bisnismen, bukan pedagang, bukan properti, bukan owner travel umroh, trip apa gitu, lupa saya namanya tadi. Saya ini nabi. Akhirnya apa? Nabi Muhammad menyendiri. Terus Allah turunkan ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Wahai istri Nabi, oleh Allah dipanggil langsung ini. In kunna turidna dunya wa zinataha. Ketika engkau itu menginginkan dunia dengan semua perhiasannya, apa Allah firmankan? Umatti'kunna. Tak kasih buat kalian apa yang kalian mau. Kalian semua jadi orang kaya. Mas-masani mulai pergelangan tangan sampai sikut. Kalung 3 kilo. Anting 2,5 kilo. Coba, kalau kalian kepingin itu, umatti'kunna. Tak kasih semua itu untuk kalian, Allah akan karuniakan itu untuk kalian. Tapi syaratnya apa? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kita pisah. Tapi kita apa? Pisah. Loh, lah kalau ditawari sogeh tapi bukan istrinya Nabi, dibandingkan dalam tanda kutip melarat tapi istrinya Nabi, milih mana? Yo karuan tetap jadi istri Nabi. Ingat Ibunda Saudah. Ibunda Saudah itu sudah sepuh. Nikah sama Nabi umurnya sama. Nabi 52, Ibunda Saudah juga 52 waktu itu. Seiring berjalannya waktu, Ibunda Saudah semakin melemah. Sementara Nabi Muhammad fisiknya masih kuat. Nabi Muhammad kepikiran. Bukan karena tidak senang, bukan karena benci. Ngomong sama Saudah. Saudah radhiyallahu anha. Saya kok kesian sama kamu. Ini bahasa kita nggih, bukan bahasa hadisnya. Ini bahasa sehari-hari. Saya kok kesian sama kamu. Kalau kamu sudah tidak kuat ngelayani saya, yo ngikutin saya yang masih gesit kesana kemari, kadang-kadang safar perjalanan jauh, maka wes tidak apa-apalah kita pisah saja. Apa kata Ibunda Saudah? Ya Rasul, cukup untukku suatu kemuliaan kalau nanti di hari kiamat itu aku dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan aku disebut istrinya Nabi. Merinding saya. Jadi ketika bangkit dari kuburan, itu ketika dia bangkit itu gelarnya apa? Istri Nabi. Walaupun aku tidak kuat, maka sekarang jatah malamku aku hadiahkan untuk siapa? Untuk siapa? Ini loh pinter. Panjenengan tidak akan ngerti itu kalau suami panjenengan istrinya cuma satu. Tidak ngerti. Kurang menjiwai. Maka bapak-bapak itu kalau pengen bisa lebih masuk ke dalam materi, ya bagaimana caranya lah Pak, gitu loh Pak. Faham Pak nggih? Angsal Bu nggih? Angsal mboten? Kita lanjutkan ya. Nah sudah, maka apa yang terjadi? Syaratnya kita pisah. Tapi kalau nanti kita pisah, kalian yang saya ceraikan dadi wong sugih kabeh. Kira-kira istrinya milih apa? Istrinya bilang, ya Rasul, wis melarat mboten nopo-nopo, sing penting kula tetap jadi istri panjenengan. Karena apa? Mereka tahu ini dunia perkaranya terlalu kecil. Nah sekarang hadirin, apa panduannya Nabi Muhammad untuk orang yang seneng tapi khawatir nanti tidak bisa memiliki?
atau bahkan sekarang seneng, nanti khawatir siapa yang dia senengi malah nanti jadi musuh. Bisa apa enggak? Apalagi politik, Bang. Minta ampun. Dulu kayak yo oh ya. Sebelum yang ini kan kita belain dulu. Wah. Maka sekarang saya gak kakean ngomong gitu-gitu. Nanti kalau pilpresnya selesai, kisinan. Semendingan kita ngomong ilmu saja, ngomong Quran, ngomong hadis, ngomong tentang ucapan-ucapan para ulama, itu lebih manfaat. Gini apa nggih? Rasulullah mengingatkan, ini panduan buat yang sepuh, buat yang muda, buat yang laki, buat yang perempuan, buat semuanya. Bahkan orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Karena sekarang tidak jarang anak itu menjadi musuhnya orang tua. Maka dalam Al-Quran dikatakan sebagian dari istrimu dan sebagian dari anakmu aduwwal lakum, akan menjadi musuh untuk kalian. Contohnya Nabi Nuh. Gini apa mboten? Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Iya apa enggak? Kalau Nabi Lut istrinya, Nabi Nuh anaknya. Dan itu ujian. Dan panjenengan enggak usah khawatir. Ada orang khawatir enggak berani dakwah. Gara-gara apa? Engkau aku dakwah, terus ternyata anak turunku enggak baik, aku isin. Akhirnya dia enggak jadi dakwah. Ini diganggu setan ini. Tetap dakwah. Mengenai nanti istri panjenengan baik apa tidak, rumah tangga panjenengan lancar apa tidak, putra putri panjenengan solihin solihat apa tidak, itu serahkan kepada siapa? Allah. Di kota kami, ini kisah nyata. Di kota kami, salah seorang da'i dari Al-Irsyad. Al-Irsyad tahu ya? Itu beliau sudah meninggal. Semoga Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Anaknya kecil, kelas 2 SD. Waktu itu di SD Al-Irsyad, sekolahannya full day. Jadi pulangnya itu jam 4 sore. Sudah, anaknya berangkat mulai pagi. Masuk jam 7, pulang jam 4. Pas hari itu, bapaknya si anak ini dapat jadwal ceramah di sekolahannya. Dan ceramahnya baru mulai jam 4 sampai jam 5 sore. Maka ngomong sama anaknya, nak jangan pulang dulu ya, nanti pulangnya bareng Abi. Paham? Sudah? Ya kata anaknya, seneng. Namanya anak kecil kadang-kadang pulang sekolah dolin be kancane kan seneng ya. Sudah, 1/4 jam mulai kesel karena temennya sudah pulang semua. Dari jemput, mulai bingung arah iki, jerit. Bi, mulai. Abinya bilang, orang Arab kalau gini ngerti ya. Apa maksudnya? Sebentar lagi. Sudah, berapa menit kemudian anaknya jerit maneh. Bi. Apa? Abahnya bilang, sudah. Ketiga kalinya ini bapaknya sedang ceramah bagaimana mendidik anak. Tahu enggak? Pas teriakan ketiga itu anaknya mesuh. Bi! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah? Itu anak ngomong kotor. Terus dia bilang apa? Abi enak, mulai teko oma gak keluwen, aku mulai awan bi, wis luwe, koncoku wis mulai kabeh, terus misuh tadi. Wah, itu abahnya, ya abang ireng tenan itu. Ini ceramah bagaimana mendidik anak, ternyata anaknya ngomong kotor, tapi subhanallah, bapaknya tidak berhenti dakwah. Karena bapaknya ngerti, ini ujian. Dengan ujian ini, setan kepingin saya berhenti dakwah. Sama setan saya dibisiki, alah gak usah sok nyeramain orang lain. Lu anakmu lu kayak gitu.
Nggak usah sok nyuruh perempuan lain pakai jilbab. Istrimu loh kalau keluar jilbabnya tidak rapi. Allah, nggak usah sok ngomong bertetangga dengan baik. Sampean lo mbek tonggone gak akur. Nah itu kalau setan kepinginnya dengan ujian tadi panjenengan berhenti dakwah. Tapi tidak boleh. Nah maka dengan itu jangan takut. Dakwah aja. Rumah tangga baik itu urusan lain. Dakwah aja. Anak baik itu urusan lain. Yo harapannya dakwah jalan rumah tangga baik. Dakwah jalan anak juga baik. Nah sekarang begini. Rasulullah memberikan panduan. Apa panduannya? Ahbib habibaka haunan ma. Kalau seneng sama orang, senengi sewajarnya saja. Kalau cinta sama orang, cintai sewajarnya. Sekarang saya mau tanya, biar standarnya jelas. Sewajarnya itu apa? Sewajarnya itu apa? Hah? Itu makna yang lain. Maksudnya standarnya itulah apa? Wajar itu standarnya apa? Lah ya, batasnya apa? Lah, memahami pertanyaan separuh dari jawaban. Begini. Standarnya itu, sewajarnya itu jalankan sesuai hak dan kewajiban. Misalkan panjenengan berteman, teman akrab. Haknya dia apa? Dinasehati. Haknya dia apa? Didoakan. Haknya dia apa? Dibantu. Ketika melebihi hak yang dia seharusnya kita lakukan, itu bisa jadi sampai pada taraf berlebihan. Contoh, lagi seneng sama orang, sampai elee dibelani. Enten apa mboten kados ngoten niku? Oh, koncoku ra tau koyo ngono. Koncoku iki malaikat Jibril kalah kok. Malaikat Jibril lewat mbek koncoku. Nah, itu berlebihan. Atau makna berlebihan itu apa? Membenarkan apa yang salah dari dia. Teman kita salah, tapi karena mentang-mentang itu apa? Temen, sampean bener. Iku ngeritik kono gara-gara iri. Ngeritik bukan ilmu. Nah ini berlebihan. Atau termasuk berlebihan itu apa? Ketika teman kita sedang melakukan suatu perbuatan, yang perbuatan itu tidak manfaat untuk dunia atau akhiratnya, kita malah nyokong dia. Itu berlebihan. Nah, khawatirnya apa? Ahbib habibaka haunan ma. Cintai orang yang kamu cintai sewajarnya. Sekarang contohnya suami istri. Bu, cinta panjenengan untuk suami atau untuk Allah? Biarin. Ya, bagus. Ya, sip. Bu, cintanya untuk suami atau untuk Allah? Yang lurus loh ya. Allah, tenang. Ya, sip. Pertanyaan pertama, Allah setuju? Sepakat semua? Sabar dulu Pak, sabar. Enak. Sudah. Panjenengan buatkan sarapan untuk suami. Wah, menu kesukaan suami. Nasi goreng sianida. Ucus. Panjenengan bikin nasi goreng. Bikinnya sepenuh hati. Orang bangun tidur Bu, itu pakai baju olahraga jalan-jalan. Panjenengan bangun tidur belani melbu pawon, hanya nyenengke suami. Berasnya dimasak dengan baik, tomatnya dipotongi dengan rapi, bumbunya diukur, ditambahi kentang, dikasih timun, dikasih hiasan, ada lauknya telur mata kuda, Masya Allah ya, telur mata sapi, ditambahi lagi ada brambang
gorengnya sip, senang dalam hati. Ini untuk suamiku. Sudah selesai, keluar dari dapur, ting 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 ting. Taruh meja makan, ceret. Sudah kan? Suami keluar dari kamar. Setelah suami keluar, itu makanan yang Anda bikin sepenuh hati, jangankan dimakan, diicipi ndak? Jangankan diicipi, dilirik mboten. Itu suami bilang, maaf ya, telat. Pergi, mangkel mboten. Mana yang katanya untuk Allah tadi loh, ayo. Mangkel mboten. Kecewa tidak? Kecewa apa enggak? Itu kalau cintanya untuk suami. Suami itu terbatas, enggak bisa balas panjenengan sepantasnya yang harus dia balas. Kalau Allah itu syakur. Syakur itu apa? Membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Nah, kalau panjenengan melakukannya karena Allah, Bu, masa ya memang untuk suami, tapi aku lakukan dalam rangka taat kepada Allah lewat jalur masa. Yo sama masaknya serius, berambang goreng, telur mata sapi, ada irisan timun segala macam. Setelah suami keluar kamar, maaf ya, telat. Suami pergi, panjenengan malah seweneng. Alhamdulillah, masa uwes, pahala dapat, nasi goreng utuh. Yang makan siapa? Enak mana? Cinta suami apa cinta Allah? Nah, kalau cinta Allah suaminya nggak dibagi, Bu. Setuju? Nah, itu contohnya saja. Artinya begini. Wes, sudah. Artinya, Bu, ketika kita mencintai sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah, apa yang terjadi? Allah akan menghukum Anda lewat apa yang Anda cintai. Saya ulang ya. Ketika Anda mencintai sesuatu melebihi kecintaan panjenengan kepada Allah, maka Allah itu pencemburu napa mboten? Pencemburu. Allah cemburu. Maka apa yang terjadi? Allah akan hukum panjenengan dengan apa yang panjenengan cintai. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu pekerjaan. Pokok kalau ada sesuatu yang kita cintai melebihi Allah, Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, apa yang Anda cintai bisa jadi musibah buat Anda. Sebelum ini ada sempat cerita viral, cuma nggak viral nemen nggak terlalu ndak. Ada seorang perempuan, pekerjaannya lumayan. Setelah dia kaya, si suami juga kaya, ternyata tanpa sepengetahuan istri, ini panjenengan jangan bayangkan macam-macam gitu. Ini cerita kisah nyata di Instagram ada. Ternyata ketahuan oleh istri si suami sudah punya istri lagi. Sampai akhirnya mereka cekcok, marah besar. Sampai endingnya bercerai. Suatu hari suwelan suwe, ngerti suwelan suwe? Lama kelamaan, suwelan suwe itu bahasanya nenek saya. Lihat cerita itu. Suwelan suwe, suwelan suwe. Ini tak ceritonin di kok suwelan suwe terus ini. Lama kelamaan ternyata istri barunya itu bermasalah. Cerailah dengan mantan suaminya itu. Cerai. Akhirnya mereka berdua balik rujuk. Setelah mereka berdua balik rujuk, istri pertama dengan si suami ini balik rujuk. Itu si istri yang awalnya jilbaban rapet. Itu jilbabnya dilepas. Terus rambutnya diwarna pirang. Bukan sak pirang-pirang, warnanya pirang. Warnanya itu kayak warnanya bule itu, pirang. Terus di caption itu di penjelasan dari video atau gambarnya itu tulisannya apa? Tolong jangan menghakimi saya. Saya sedang menyenangkan hati suami karena tipe perempuan yang disukai suami saya yang rambutnya seperti ini dan suami saya tidak suka perempuan tertutup. Bodoh. Kenapa? Belani cintanya suami tapi dia rela dimurkai oleh Allah. Nah, nanti akan datang waktunya
kecintaan dia kepada suami yang menjadikan dia jauh dari Allah akan menjadi bumerang. Akan jadi apa? Bumerang. Terus kenapa ya Rasul kok disuruh mencintai orang itu sewajarnya saja? Karena Rasul katakan tidak menutup kemungkinan an yakuna baghidhaka yauman ma. Orang yang sekarang kamu cintai, di lain waktu dia menjadi orang yang paling kamu benci. Lek ngono opo gak kisinan? Zaman dulu, wah aku paling ra cocok Mbak Sri. Mana Mbak Sri? Angkat tangan. Loh, panjenengan Mbak Sri namanya. Wes saya ganti, Mbak Jum. Ada Mbak Jum? Ada juga. Astagfirullahaladzim. Wes Mbak Yam. Ada. Mbak sembarang lah wes ya. Wes. Wah aku paling ra cocok Mbak Situ iki. Wah, lek ngomong iku lambene maju kayak lambene mentok, panjang. Iku lek ngomong dukur rawedi kesampluk pesawat, macam-macam sudah. Suatu hari ketika orang ini mantu gak enek sing ngewangi, ternyata orang yang sebelumnya dia bencilah orang yang paling bantu dia ketika dia punya hajat. Terus sekarang mau ngomong apa? Kalau orang lain lihat, jare benci. Jare lek ngomong lambene koyok mentok. Jare biyen lek ngomong kedukuran gak wedi kesampluk. Kisinan. Maka mendingan apa? Sewajarnya. Dan sebaliknya, sebagai penutup, wa abghid baghidhaka haunan ma. Kalau cinta sewajarnya boleh jadi nanti jadi musuh. Kalau benci juga sewajarnya, karena boleh jadi siapa yang kamu benci akan menjadi temanmu, orang yang kamu cintai. Itulah hadirin dalam agama Islam, kita itu dituntut apa? Wasato. Wasato itu apa? Wasatiyah. Wasat. Pas. Pertengahan. Seimbang. Gak boleh ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Gak boleh keterlaluan membenci, juga tidak boleh keterlaluan mencintai. Sama seperti kita sekarang di Persyarikatan Muhammadiyah. Memang saat ini kami pribadi mengatakan tidak ada yang lebih pantas untuk dibelani untuk kami kecuali Muhammadiyah. Tapi boleh jadi nanti suatu hari kita akan ada sesuatu yang menjadikan kita, oh kok koyoke mali gak pas yo. Itu biasa saja. Maka sekarang gak usah gembar-gembor, khawatir nanti kalau berubah malah kisinan. Aku paling ras seneng pengajiane kelompok iku. Nanti malah ngaji ke sana. Aku paling ra cocok kitab wong iku. Nanti malah pakai panduan kitab yang sama. Maka Islam itu mengajarkan apa? Sewajarnya. Kaya yang wajar, miskin juga yang wajar. Cantik ya sewajarnya, gak usah kenemenen. Jelek juga. Tapi lek jelek biasanya mesti nemen nih, gak ada susahnya di situ ya. Jelek juga sewajarnya. Nah, maka kalau kita bisa persetengahan, Nabi Muhammad bersabda, khairul umur awsatuha. Perkara yang paling baik itu apa? Yang sedang-sedang saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baru kali ini saya bisa ceramah tepat waktu ini, baru ini pas jam 8 tet. Masya Allah Ustaz. Kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Falyatafadhal mashkuran.